A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi heboh di media sosial, beberapa anak remaja makan di KFC atau McDonald's begitu ya. Mereka makan-makan di situ sambil bercanda dan candaannya sungguh mengiris hati. Saya paham di sini mereka itu ingin ngejek-ngejek orang Islam, ngejek orang Muslim yang selama ini menyuarakan tentang boykot ya, boykot produk-produk Israel atau Yahudi. Boykot juga setiap apa yang mereka keluarkan, produk-produk. Di dalam menanggapi perkara boykot, kalau perkara boykot itu sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau pemerintah yang memboykot, kelar. Tutup semua nanti KFC. Semua KFC, McDonald, produk-produk yang ada di Indonesia. Apabila pemerintah sudah nyetop, tutup, langsung serentak se-Indonesia, stop pada hari itu juga. Tetapi kalau hanya kita, ya, hanya kita nih yang memboykot, ya nggak ngaruh. Pasti akan ada dari orang-orang non-muslim atau orang-orang muslim sendiri yang akan tetap makan, yang tetap akan belanja. Karena kebutuhan, ya kebutuhan, dan kebetulan juga mereka mungkin suka dengan cita rasanya, makanannya, atau produknya. Cocok dengan produknya, begitu. Jadi perkara boykot ini bukan hak kita sebenarnya. Kalau pemerintah sudah mengatakan boykot, ditutup, jegal, selesai. Tapi kalau pemerintah masih memberikan izin, saya nggak bakal selesai. Akan tetap orang yang ke sana. Dan di sini teman-teman, apakah saya pro terhadap boykot atau tidak? Saya di sini bukan berbicara tentang pro atau tidaknya. Entah saya mau ikut dengan teriakan boykot atau tidak. Itu urusan saya ya, dan pendapat saya pribadi. Tetapi yang saya sedihkan di sini adalah anak-anak remaja ini seolah-olah mengejek Islam dengan kalimat-kalimat yang mengiris hati sebenarnya. Coba kita simak agar kalian sama-sama mengerti di sini, agar kalian paham apa pokok permasalahannya. Sampai-sampai video ini viral. Sebuah video menunjukkan perilaku tak pantas dari sekumpulan remaja viral di media sosial. Orang makan tulang anak merah Palestina. Tuh, makan tulang anaknya Palestina katanya. Darah anak Palestina. Deka. Dia minum. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus. Darah anak Palestina. Gak berarti aku. Begitu ya, ceritanya seperti itu. Bagaimana tanggapan kita terhadap fenomena seperti ini? Pengen marah. Nggak perlu sebenarnya kita marah-marah, teman-teman. Ini bukan perkara kita boykot atau tidaknya, tapi rasa kemanusiaannya itu loh. Sampai-sampai membuat ejekan-ejekan seperti itu. Kalau mau makan, ya makan saja. Ingin makan KFC, McDonald atau apapun, makanlah silahkan. Karena mungkin makanannya enak, sesuai dengan selera lidah kalian. Tetapi tidak perlu juga mengejek-ngejek seperti ini. Ejekan seperti ini tuh menandakan atau memperlihatkan tingkat pendidikan kalian. Bukan pendidikannya rendah atau tinggi, tapi betapa buruk dan baiknya. Entah pendidikan dari keluarga, pendidikan dari apapun itu yang kalian masuki di situ, entah sekolah atau apa, atau juga pergaulan. Karena pergaulan juga bisa menentukan tingkat pemikiran kita. Contohnya seperti ini. Ini satu grup mereka ini membuat video-video sedemikian rupa. Jangankan seperti ini. Kemarin siapa itu viral ketika minum Starbucks di Mekah? Ketika waktu itu viral, banyak orang yang membahas. Begini, begitu. Ini bukan masalah boykot dan tidaknya. Ya bukan. Tapi perkara kita. Kita itu mau bagaimana menyikapi perang-perang seperti ini. Kita sebagai warga negara, di dalam menyikapi seperti ini, kita harus ikut kepada amir, ya, kepada pemimpin. Siapa pemimpin negara ini? Yaitu presiden. Apakah presiden kita seorang muslim? Muslim. Bagaimana sikap dia kepada Palestina? Ya simpatik. Tapi apa boleh kita untuk ikut jihad? Belum tentu. Nah itu. Kalau berbicara tentang kemanusiaan ini, pasti kita berbicara tentang jihad. Kalau kita hanya memberikan sumbangan uang kepada Palestina, nyumbang. Sudah berapa tahun kita nyumbang uang, teman-teman? Sudah berapa lama kita berdonasi untuk Palestina? Kita memberi makan mereka agar mereka hidup. Ketika mereka makan, dibombardir. Selesai. Mengirimkan uang ke sana, makanan, minuman, baju, dan lain sebagainya untuk mereka bertahan hidup, agar mereka hidup. Setelah mereka hidup, akan dicari-cari celah untuk membunuh mereka. Itu yang lakukan. Kita bagaimana di sini? Kalau hanya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, tiap detik kita ngirim uang ke sana, habis uangnya, teman-teman. Ini kita harus membangkitkan kesadaran umat bagaimana kalau kita menyikapi seperti ini. Memang betul makanan itu penting kepada mereka. Tetapi mereka juga butuh pasukan perang.
ya, butuh pasukan perang. Berbicara hal seperti ini tidak akan ada ujungnya, teman-teman. Berbicara tentang ejek-ejekan dari orang, mungkin mereka adalah non-muslim. Saya tidak tahu mereka ini muslim atau non-muslim, tetapi pada intinya mereka tidak punya simpati. Tidak ada simpati kepada anak-anak yang ada di Palestina, orang-orang di Palestina. Dan kita sebagai orang muslim, bagaimana tindakannya? Ada 3 kota yang wajib kita untuk lindungi, yaitu Mekah, Madinah, serta Al-Aqsa. Tidak boleh salah satu dari ini kita tinggalkan. Dan juga tidak boleh dari salah satu ini dikorbankan. Misalkan nih, Arab Saudi ikut perang. Maka yang akan jadi sasaran perang, sasaran pemboman adalah Arab. Dan apa yang akan terjadi? Mekah dan Madinah akan menjadi sasaran empuk orang-orang Syiah. Karena kebanyakan dari orang-orang Syiah sudah mentarget Mekah Madinah ini dari dulu-dulu. Bahkan rela mereka membunuh orang-orang Sunni di dalam Masjid Nabawi. Ya, lautan darah. Bukan cuma Bandung yang lautan darah, tetapi apa? Mekah pernah menjadi lautan darah juga. Akibat siapa? Syiah. Dibantai 400.000 jemaah haji oleh Syiah. Pernah terjadi itu. Jadi kalau kita ingin melindungi Islam, kita juga harus melindungi Mekah Madinah. Misalkan negara-negara ingin melindungi Al-Aqsa, jangan libatkan Arab Saudi untuk ikut berperang. Karena apa? Negara itu adalah negara yang harus kita jaga keutuhannya. Begitu. Enggak kalau sekarang Arab Saudi yang dipojok-pojokkan. Oh, Arab Saudi ini kan muslim, kenapa begini, kenapa begitu? Teman-teman, kembali kepada rumus awal bahwa Mekah Madinah harus kita jaga apapun resikonya. Pemimpin Islam yang ada di dunia apabila ingin memerdekakan Palestina harus bersatu dan mengerahkan pasukan jihad untuk melawan orang-orang Israel. Bukan dengan cara boikot-boikotan, nggak ngaruh itu. Karena pendapatan mereka juga bukan dari jualan daging, jualan KFC, jualan McDonald, enggak. Banyak sumber penghasilan mereka dan donatur mereka juga banyak, baik dari Amerika dan lain sebagainya. Ya, ini strategi sebenarnya. Kita harus pintar mikir strategi. Saya bukan ahli di bidangnya, karena kalau berbicara tentang politik ini akan meluas dan saya capek ngomongin politik. Ya, apalagi di bagian anak-anak kecil ini hanya hal sepele. Kalau kita terlalu baper sampai berlebihan, jangan. Tapi kita mendiamkan juga tidak boleh. Begitu dari saya. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran ya teman-teman, agar orang tua lebih baik lagi mendidik anak-anaknya, apalagi kawan-kawan yang non-muslim. Perhatikan baik-baik bahwa kita sebagai orang muslim sangat-sangat sedih dengan fenomena yang ada di Palestina, dan kita juga memasrahkan kepada para pemimpin muslim untuk memikirkan strategi memerdekakan Palestina. Tetapi dengan fenomena ini sungguh miris. Semoga fenomena seperti ini tidak terjadi lagi ya. Gak ada lagi anak-anak bocil ngomongin seperti ini atau membuat video seperti ini agar viral, agar heboh, agar dibicarakan banyak orang. Terlebih lagi ujung-ujungnya nanti klarifikasi. Nauzubillah. Ipara makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Deka. Udah minum. Ini. Apa? Daging. Daging anak Palestina. Saus. Ini bukan saus, darah anak Palestina. Gak aku. Iya.